Apa kabar pemirsa? Mari kita saksikan berita imigran baru. Pada saat perusahaan pembangkit listrik mau memasangkan kabel bawah tanah di daerah Kecamatan Xiaokhang, Kaohsiung, tepatnya pada tanggal 18 September kemarin, tiba-tiba mesin perisai yang mau mereka pergunakan rusak, sehingga mengakibatkan jalur jalan Zhonglin yang mengarah ke Jalan Talinpu rusak parah. Dan sampai hari kemarin, luas area kerusakan jalan mencapai 40 meter. Selain kondisi jalan roboh dan banyak juga pohon-pohon yang bertubangan, posisi tiang listrik menjadi miring, putusnya saluran pipa perusahaan minyak dan 6 saluran pipa yang lainnya, bahkan sampai membuat warga penduduk melakukan aksi demo. Kemarahan warga Talinpu sampai melakukan aksi demo, bahkan dari mereka ada yang menangis sambil berlutut. Itu karena kondisi keadaan jalur jalan Talinpu Kecamatan Xiaokhang, Kaohsiung seakan-akan habis mengalami gempa bumi yang berkekuatan tinggi. Kondisi keadaan jalan yang putus dan roboh itu karena akibat dari kejadian pada hari Jumat minggu kemarin, saat perusahaan pembangkit listrik sedang melakukan pemasangan kabel bawah tanah pada kedalaman 30 meter. Tiba-tiba mesin perisai yang mereka pergunakan mengalami kerusakan, sehingga menjadikan keadaan saluran air dan tanah longsor ke dalam dan sampai membuat pohon-pohon dan tiang listrik bertumbangan. Dan kejadian ini pun sampai membuat saluran pipa propilin yang berada pada kedalaman 2 meter rusak parah. Dan saluran pipa silin pun mengalami kerusakan pula akibat tertimpa tanah dan bebatuan. Luas lebar area kerusakan sampai mencapai 30 meter dan panjangnya mencapai 40 meter. Dan lagi sampai merusak area industri perusahaan minyak. Sehingga perusahaan minyak pun melakukan tindakan darurat dengan menutup saluran minyak dan bah tempat penimbunan minyak pun mengalami kerusakan pula. Namun sayangnya sampai hari ketiga perusahaan pembangkit listrik masih tidak bisa menangani keadaan itu, sehingga membuat para warga setempat melakukan aksi demo untuk meminta keadilan dari perusahaan listrik. Reporter dari Kaohsiung melaporkan. Di Taipei ada seorang nyonya bermarga Lin. Nyonya Lin ini dia menyewa satu unit toko di wilayah timur Taipei. Namun karena terjangan badai angin topan sodar sehingga membuat atap bangunan tokonya roboh sampai bongkahan batu semen pun berjatuhan. Bahkan sampai posisi besi penyangga juga menjulur keluar. Ternyata bangunan toko yang dia sewa terbuat dari bahan pasir laut. Walaupun sebenarnya pada saat mendatangi kontrak sewa menyewa, pihak pemilik bangunan tidak diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak penyewa bahwa bangunan itu terbuat dari pasir laut, namun pihak pemilik pun diwajibkan untuk memperbaiki bangunannya. Bongkahan batu semen yang dipegang oleh Nyonya Lin ini kelihatannya sangat berat dan ternyata bongkahan batu ini berasal dari atap dinding toko yang berjatuhan. Setelah terjangan badai angin topan sodar, atap dinding tokonya Nyonya Lin ini roboh, bahkan besi penyangganya pun menjulur keluar. Sehingga membuat pemilik toko ini pun tidak percaya akan keadaan toko yang dia sewa. Karena toko yang Nyonya Lin sewa ini berada di jalur Zhongxiao Tonglu dan dalam setiap bulannya dia juga harus membayar uang sewa sebanyak 45.000 NT. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata kandungan klorida dalam bangunan toko ini sangat tinggi dan menduga bangunan ini terbuat dari pasir laut. Dan yang sangat disayangkan lagi, karena selain keadaan atap bangunan toko Nyonya Lin ini roboh, si pemilik bangunan tidak bersedia untuk memperbaikinya. Bahkan menyuruh Nyonya Lin ini segera untuk pindah tempat padahal masa kontraknya belum habis. Nyonya Lin merasa bahwa tindakan si pemilik bangunan sudah sangat keterlaluan karena bisa mempengaruhi usahanya jika harus pindah tempat, sehingga membuat Nyonya Lin ini marah sampai mengajukan usutan ke pengadilan. Seorang pengacara pun menyatakan jika bangunan rumah sewaan rusak, si pemilik rumah harus mempertanggungjawabkannya dan dia harus merenovasinya sampai selesai. Namun sekarang kedua belah pihak hanya bisa menunggu keputusan dari pengadilan untuk memecahkan masalah mereka. Nyonya Lin ini bukan saja dia tidak bisa menjalankan usahanya, bahkan dia juga mungkin harus membayar uang untuk biaya banding di pengadilan. Reporter dari Taipei melaporkan. Karena masalah kartu yoyo yang belum saja tuntas malah makin memanas, sehingga Kepala Wali Kota Taipei Ke Wen-je pada hari kemarin didesak pertanyaan mengenai masalah pengunduran diri Tao Chu-chen oleh salah satu anggota parlemen. Dan di akhir pertanyaan, Kepala Wali Kota Taipei Ke Wen-je menyatakan bahwa dia telah memerintahkan Dai Chi-chen untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pada saat rapat parlemen, Kepala Wali Kota Taipei Ke Wen-je membukukan dirinya dan menyatakan maafnya atas kejadian memukul meja yang telah dia lakukan sebelumnya. Namun walaupun Kepala Wali Kota Taipei Ke Wen-je telah melakukan tindakan itu, para anggota parlemen masih saja mau menyusut tuntas tentang masalah Tai Chi-chen. Salah seorang anggota parlemen, Tai Si-sin, dia juga secara langsung mengungkapkan 4 kebohongan besar yang telah dilakukan oleh Tai Chi-chen. Dia juga langsung melemparkan pertanyaan kepada Wali Kota Taipei Ke Wen-je, apakah karena alasan keempat kebohongan besar yang telah dilakukan oleh Tai Chi-chen itu dia masih bisa dipercaya. Dan Kepala Wali Kota Taipei Ke Wen-je pun menjawabnya dengan tegas bahwa dia telah menyuruh Tai Chi-chen mengundurkan diri dari jabatannya. Dan lagi disambung oleh seorang anggota parlemen, Xi Shuhua, dia juga menyatakan apakah Tai Chi-chen akan mengundurkan diri dari jabatan direkturnya yang sekarang atau dia akan berganti kedudukan menjadi manajer. Karena sebelumnya Ke Wen-je pernah menjelaskan bahwa akan mempertahankan Tai Chi-chen.
Namun walau bagaimanapun, masalah tentang jabatan Tai Chi-chen itu perusahaan Kartu Yoyo yang menentukan. Dan akan tetapi, karena selama ini pihak anggota parlemen terus-menerus mengusut masalah Tai Chi-chen, akhirnya Kepala Wali Kota Taipei Ke Wen-je pun menyuruh Tai Chi-chen untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Karena masalah Kartu Yoyo, sehingga membuat Kepala Wali Kota Taipei Ke Wen-je melakukan tindakan darurat untuk membereskan. Reporter Xue Yithing dari Taipei melaporkan. Tepatnya pada tanggal 21 September kemarin adalah hari di mana bencana gempa bumi yang hebat yang pernah menimpa daratan Taiwan pada 16 tahun yang silam. Pada saat kejadian itu banyak sekali keluarga yang terpecah belah. Banyak anak-anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya dalam sekejap mata membuat mereka menjadi anak yatim piatu. Namun kini anak-anak yatim piatu itu sudah tumbuh besar menjadi anak yang dewasa. Padahal sekarang tempat itu adalah tanah kosong, namun Asyang masih mengingat jelas posisi bagian rumah yang sebelum kejadian bencana gempa bumi 21 September melanda. Pada saat itu Asyang baru saja berumur 10 tahun. Karena bencana gempa bumi itu, kedua orang tua Asyang meninggal dan rumahnya pun hancur. Asyang menyatakan tempat ini dulunya adalah rumahnya. Jika kelak nanti aku ingin membangun kembali rumah di tempat ini, dan masih banyak lagi orang-orang yang punya impian seperti Asyang untuk membangun rumahnya kembali di tanah kelahirannya. Dan karena impian itulah sehingga membuat mereka lebih kuat untuk melangsungkan kehidupannya. Lihat pula tanah pegunungan peninggalan orang tua Aseng. Di bawah terik matahari, Aseng ini piawai menggali rebung. Aseng yang semenjak umur 15 tahun ditinggal mati kedua orang tuanya karena bencana gempa bumi 21 September. Setelah kejadian itu, dia harus merawat kakek neneknya dan dia pun tidak bisa menyelesaikan sekolahnya di bangku SLTA karena harus bekerja agar bisa menghidupi keluarganya. Dan ada lagi Xiaoyi yang sama tegarnya seperti Aseng. Xiaoyi ini karena tidak mau merepotkan kerabat dan teman-temannya, dia fokuskan dirinya untuk melukis. Jika mengingat kembali kejadian 16 tahun yang silam, itu sangat menyakitkan, namun mereka tidak pernah putus harapan untuk membangun kembali kehidupannya di tanah kelahirannya. Reporter Simong Lan dari Taipei melaporkan. Iklim cuaca mulai dari hari kemarin sampai hari Rabu ini di seluruh kawasan Taiwan ada kemungkinan akan mengalami turun hujan, terutama di bagian tengah dan utara Taiwan, dan curah hujan di bagian timur utara Taiwan akan mengalami turun hujan yang cukup lama. Keadaan suhu juga akan mengalami penurunan 1-2 derajat Celcius. Dan kebetulan hari Minggu ini adalah festival hari terang bulan. Karena pengaruh dampak cuaca yang mungkin akan banyak turun hujan, sehingga mungkin kita akan menikmati festival hari terang bulan di bawah langit yang mendung. Namun jangan khawatir, pada hari Senin depan, sehari setelah perayaan festival hari terang bulan, kita bisa melihat keadaan sinar bulan purnama. Jika kita ingin melihat keadaan posisi bulan purnama yang paling besar dan sinarnya paling terang pada tahun ini, kemungkinan tidak akan muncul pada saat perayaan Festival Hari Terang Bulan. Akan tetapi akan muncul setelah sehari perayaan Festival Hari Terang Bulan. Jika kita melewati momentum pada tahun ini, mungkin kita harus menunggu sampai 9 tahun ke depan lagi baru bisa melihat keadaan bulan purnama yang terang benderang. Itu karena posisi bumi kita mendekati bulan kira-kira sehari setelah perayaan Festival Hari Bulan dan mempunyai kekuatan sinar bulan sebesar 14%. Namun sayang bagi warga yang tinggal di utara timur Taiwan, jika ingin melihat keadaan posisi bulan purnama yang terang benderang, kemungkinan besar harus mengandalkan keberuntungan. Pada saat malam perayaan Festival Hari Terang Bulan, kira-kira wilayah utara timur Taiwan kemungkinan ada 40-50% akan berada di bawah keadaan awan mendung. Dan wilayah selatan Taiwan juga hanya ada 60-70% saja. Sebelum hari Rabu ini, keadaan iklim cuaca di seluruh Taiwan akan mengalami turun hujan terutama di bagian tengah dan utara Taiwan. Dan curah hujan di bagian utara timur Taiwan akan mengalami turun hujan yang cukup lama. Sehingga disarankan bagi warga yang hendak bepergian agar menyiapkan terlebih dahulu perlengkapan jas hujan. Reporter Len Pepe dari Taipei melaporkan.